Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplorasi dengan komplit ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Diki? Alhamdulillah. Kabarnya? Sudah beres, baru saja. Ya. Jadi malam hari ini tim Kasih masih eksplorasi tentang menggali informasi dari nenek ruwing itu teman-teman. Jadi kejadian tadi malam ketika Ratu ya sekarang ya dipanggilnya ya, Ratu nenek ruwing itu menemui kami di sini dan menawarkan kepada kami untuk menjadi salah satu bagian dari kerajaan itu. Akan tetapi bagi saya tawaran itu hanyalah tawaran ya buat Hoax. Semu intinya ya enggak ada gunanya apapun ya teman-teman. Semut merah Dan Semut. dan nenek ruwing itu tidak bisa dipegang omongnya karena nenek ruwing itu mempunyai kecerdasan dan kelicikan yang tidak bisa kita tebak. betul. Maka hati-hati banget dengan setiap perkataan nenek ruwing. Lebih baik sebenarnya kalau ketemu nenek ruwing itu diam daripada kita termakan omongannya nenek ruwing itu. Dan yang menjadi sangat membekas di hati yaitu ketika saudara kita, sahabat kita, Eyang Martaji datang menolongin kita, akan tetapi dengan penuh perjuangan itu tiba-tiba ketika pedang yang dikeluarkan oleh Eyang Martaji untuk menusuk lubang anus kelemahan dari nenek ruwing itu sangat mengejutkan teman-teman. Ternyata nenek ruwing itu sudah menutupi sebuah kekurangannya. Jadi ketika Eyang Martaji cepluk, yang terjadi kefatalan yang sangat luar biasa, yaitu pedang yang selama ini sering dipakai untuk tempur dan bertarung itu patah di sini teman-teman. Dan sampai sekarang saya belum mendengar informasi lagi dari Eyang Martaji keadaannya bagaimana, terus pedangnya pun bagaimana, kita belum tahu informasi itu. Ya, saya doakan semoga Eyang Martaji sehat selalu di sana. Silitnya kayak silet gol. Stiker. Itu silet. Silat. Pedangnya Udah kayak apa? Dari pelajaran itu saja kita bisa menyimpulkan bahwasanya musuh yang sedang kita hadapi ini bukan main-main. Yang sudah jelas-jelas ketahuan bahwasanya kelemahan ada di anusnya saja, nenek ruwing itu langsung berusaha menutupi kekurangannya teman-teman. Jadi sampai detik ini pun kita belum mempunyai cara yang jitu yang tepat untuk merebut kembali mahkota yang direbut paksa oleh nenek ruwing itu ya. Kemarin padahal saya sudah berpikir meminta atau merebut mahkota itu akan mengimbas leburnya nenek ruwing, tapi tadi malam aduh malah kita malu. Ada informasi Bang, Jepitnya kayak apa loh maksudnya? waktu maghrib tadi sore saya habis pulang dari tempat saudara, terus ya saya tapi nggak videokan, saya bertemu dengan Raja Kandarjaya yang kemarin sempat menemui kita bahwasanya malam ini juga beliau menunggu kedatangan saya di tempat prasasti Andung Waris itu yang kemarin itu. Saya belum tanya dalam, intinya saya ditunggu di sana. Nggak tahu tujuannya apa, maka ya saya mau menepati saja. Siapa tahu dengan kita bertemu dengan Raja Kandarjaya itu kita bisa menggali informasi lagi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya loh. Ya udah, untuk teman-teman yang menonton video ini silahkan skip video sebelum Anda sholat
utamakan sholat dulu Ya, teman-teman. ya, masuk. Ya bang, Betul. tidak masalah video kami di skip, asal teman-teman itu utamakan ibadah ya bang. Lah halah masuk. Habis itu nggak ditonton gak apa-apa teman-teman. Ini cuma hiburan, yang penting kan Oh, penak. ya itu penekanannya keras di sini teman-teman. Emang Pak Marcel sholat? Belum? Nah, subuh belum? kan? Ya, pinter. Ini lama-lama kayak nenek Ruwi pemikirannya. Oke, sebelum kita berangkat, kita tos dulu dong. Wan. Ikut dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wakili. Iya. Dem. Kasih. Ada apa? Ini siapa, Mas? Nenek Ruwing. Astagfirullah. Muncul di sana. Baru saya mau panggil kamu, malah ini langsung masuk ke BM. Jadi Mas. Hati-hati nih. Tuh, kok minta tolong sih? Allah. Tolong nenek. Tolong apa, Nek? Tolong Ger. Nenek jangan jebak loh. Dulu dikoi gitu loh. Tidak Ger. Dari kemarin nenek itu banyak dusta terus. Bagaimana saya harus bisa percaya dengan nenek? Oh, kita mau nolong bukannya ditolong senang, malah yang ada kita dibentong ntar ujung-ujungnya. Drama apa lagi nih yang mau kau berikan kepada kami? Muak. Ternyata Ger menghalalkan segala cara tidaklah menuai hasil yang abadi Ger. Justru malah nenek mendapat petaka besar Ger. Sebijak loh. Jangan percaya Mas lah. Ger. Pertama ketemu di sekolah gitu lah Mas. Sok-sokan bikin kutus. Nek, sudah lah Nek. Nenek berkata sungguh-sungguh Ger. Bagaimana nenek bisa meyakinkan saya bahwasanya omongan nenek itu benar? Dan benar-benar minta tolong. Yang ada malah Iya Mas. Tolong Ger. Tahunya kayak yang udah loh Mas. Nenek berjanji Ger tidak akan menyerang kalian. Dah lepasin raga itu Nek. Kasihan Marcel ini loh. Kalau nenek mau minta tolong sini serahkan itu dulu. Mahkota rajanya. Itulah Ger malapetaka. Itu yang menjadi malapetaka buat nenek Ger. Bikin drama Nenek pola sudah kan. mengorbankan cucu nenek sendiri demi dambaan nenek, demi impian nenek untuk bisa duduk di sikasana kerajaan. Tapi mahkota itu direbut paksa Ger. Allah. Mas, emang benar Mas? Mau ada loh. Oke Mas. Mas jangan terlalu. Tolong Ger. Nenek Benarkah? berkata sungguh-sungguh Ger. Benarkah yang diucapkan oleh Tuan Ratu? Benar Ger. Jangan panggil nenek Tuan Ratu Ger. Nenek sekarang sudah menjadi makhluk yang hina Ger. Tadi malam minta dipanggil Tuan Ratu. Jangan percaya. Sekarang mau jadi makhluk yang hina. Saya nggak tahu lah permainan nenek itu bagaimana. Buat. Sudah saya katakan Ger. Selama ini nenek terlalu ambisi Ger. Bahkan nenek mengorbankan Kandar Jaya dan Jagat Raksa untuk dambaan nenek, untuk impian nenek. Tapi semuanya hilang dengan sekejap Ger. Mahkota itu Ngumpruk ini. Mahkota itu ada di mana, Nek? Lebih ada. itulah Ger yang nenek
ingin minta tolong kepada Cengger, bahwa Cenggerlah yang bisa menolong nenek, Ger. Maksud nenek itu apa sih? Saya bingung dari ucapan nenek. Ceritanya panjang, Ger. Bersediakah Cengger mendengar cerita yang telah terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Enggak usah dengerin mas. Belum Itu paling mau ceritain tentang kenapa sih dia bisa keras gitu kan. Yo nanti pamer sini itu mas. Dusta lagi nih mas lah. Melas-melas kasih kayak kemarin. Tapi kasihan mulu. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Sewaktu nenek, Dengarkan kesempatan. Yaudah. Kasih kita satu. sewaktu nenek menemui Cengger malam suntuk, tiba-tiba kerajaan yang saya pimpin mendapat serangan, Ger. Fajar. Serangan di malam suntuk, Ger. Tuh kan. Nenek pun sangat kaget, Ger. Ternyata yang menyerang kerajaan saya sangatlah banyak, Ger. Bahkan nenek pun tidak tahu, nenek tidak bisa menghadapi, Ger. Bahkan rakyat-rakyat di dalam kerajaan tidak bisa melawan serangan itu, Ger. Termasuk nenek, Ger. Nenek bukannya nenek udah kebal. Orang kebal ku kalah. Itulah, Ger. Jadi pengen ketawa bang. Itulah Mari nih injek-injek yang martaji ya. kesombongan yang selama ini nenek genggam. Ternyata itu sia-sia, Ger. Wah, Baru kali ini saya bertemu dengan makhluk yang sangat banyak, Ger. Bahkan nenek sebelumnya tidak pernah bertemu, Ger, dengan makhluk itu. Hanya sekejap mahkota itu dibawa oleh makhluk itu, Ger. siapa nek? Makhluk itu siapa sebenarnya? Oh, takutnya nggak dibawa Saya mas pun lah tidak nanti. pernah melihat sebelumnya, Ger. Saya yakin Cengger bukan manusia biasa. Cengger bisa menolong nenek untuk mengambil kembali mahkota itu, Ger. Takutnya Kemarin- dipuluhan. Kemarin so sangar ya. Nenek kebal dari senjata. Sekarang tiba-tiba nenek datang ke sini Melas-melas kayak gitu. menjual welas asih kembali dengan Tolong, Ger. rangka katanya mahkota itu diambil oleh makhluk lain yang sangat banyak. Nenek membodohi satu kerajaan saja bisa, Apalagi membodohi kita. membodohi. Ujung-ujungnya Nama apa lagi nih saya bingung. nanti ujung-ujungnya ngadu domba malah mas lah. Takutnya mas. Ini bukan adu domba lagi bang. Adu celeng ini bang. Iya bang ya. Saya yakin Cengger bisa melihat nenek. Bahwasanya nenek berkata sungguh-sungguh, Ger. Mahkota Terus saya ngomong. Ngomongnya udah kayak ambil, Ger, S3 marketing. yang Kata nenek Nasir. dapatkan. Baik, Bahkan itu nenek mengorbankan Kagar Jaya dan Jagat Raksa. Paje. Jualan kamu kata bang. nenek coba saya pengen lihat. Oh mas ada Mas jangan percaya mas. Jangan terulang kedua kalinya loh mas. Ayo tunjukkan nek. Tolong, Ger. Ini kayak Ngapain lo gitu loh. Itu lagi nunjukin pancinya mbak. ini lagi kamu itu Tolong, jual. baik-baik, Ger. Tuh ini pancinya harganya sekian. Nenek berkata sungguh-sungguh, Ger. Saya sih nggak percaya bang. Dusta. Gimana mas? Beneran tuh. Beneran gimana? Serius? Lah. Jangan ditipu lagi mas. Nanti terulang kedua kalinya loh mas. Setiap makhluk itu mempunyai kelemahan. Iya sih iya mas. Oh. Terus kita beri kesempatan coba kita mau dengarkan apa yang dia katakan. Coba bang ikut lihat bisa nggak? Cengger bukan manusia biasa.
Cengger bisa Tahu mengambil tuh Mbak. mahkota itu. Ayo kita, Ger. Nenek benar-benar minta bantuan Cengger untuk mengambil mahkota itu. Maksud nenek itu memperalat saya seperti kemarin lagi, Nek. Tentunya saya tidak bodoh, Nek. Saya tidak akan terbodohi yang kedua kali, Nek. Tidak, Ger. Bahkan nenek tidak berpikir mahkota itu untuk kembali kepada nenek, Ger. Justru kejadian yang menimpa nenek itu menjadikan nenek pelajaran, Ger. Menjadi pelajaran buat nenek, Ger. Nenek sudah hina. Sudah menyakiti banyak makhluk, Ger. Bahkan Gandarjaya dan Jagat Raksa sudah nenek korbankan, Ger. Tapi apa yang terjadi, Ger? Apa yang terjadi, Ger? Hilang dengan sekejap, Ger. Nenek tidaklah pantas memimpin kerajaan itu, Ger. Hanya sekejap. Mahkota itu hilang, Ger. Itulah, Nek. Maka dari itu hikmahnya sangat banyak dari kejadian itu, Nek. Mengutamakan keserakahan. Nenek buta, terlalu memikirkan keinginan yang semuanya itu hanyalah semu, Nenek. Sekarang sudah terjadi seperti ini. Terus harus bagaimana, Nek? Nenek yakin Cengger bisa membantu nenek untuk mendapatkan kembali mahkota itu. Harapan nenek Cengger bisa mendapatkan mahkota itu. Lalu serahkan kepada cucu nenek, Gandarjaya dan Jagat Raksa. Benarkah yang diucapkan nenek? Benar, Ger. Nenek tidaklah layak memimpin kerajaan itu, Gandarjaya dan Jagat Raksa. Itu sudah memimpin ratusan tahun. Dia bisa mempertahankan, sedangkan nenek waktu sebentar, hanya sebentar saja. Nenek memimpin kerajaan itu. Apa yang terjadi, Ger? Nenek ini sudah hina, Ger. Harapan nenek, Cengger bisa membantu saya merebut kembali mahkota itu dan diserahkan pada Gandarjaya dan Jagat Raksa. Lalu jika Cengger bersedia, karena nenek sudah terlalu hina, tolong bantu leburkan nenek, Ger. Astagfirullah. Nggak boleh ngomong seperti itu, Nek. Setiap kesalahan, kalau kita mau benar-benar bertobat itu masih ada jalan, diberi jalan. Tapi tunggu, Nek. Bahwasanya tadi maghrib saya dikasih pesan oleh cucu nenek sendiri, yaitu Raja Gandarjaya, untuk bertemu dengan beliau di prasasti yang nenek palsukan itu dulu. Tempat itu. Ingat apa enggak? Iya, nenek ingat, Ger. Nah, sedangkan saya ini kan sudah janji, Nek. Terus apa yang nanti saya katakan kepada raja itu? Justru itu, Ger. Jika Cengger sudah memiliki janji kepada Gandarjaya untuk bertemu, harapan nenek Cengger bisa membawa mahkota itu dan diserahkan kepada Gandarjaya dan Jagat Raksa. Semuanya Gandarjaya dan Jagat Raksa pasti senang, Ger. Saya yakin Cengger bisa menjadi harapan nenek, Ger. Tunggu, Nek. Saya boleh dikasih tahu apa tidak sama nenek? Ciri-ciri makhluk yang merebut paksa tahta itu seperti apa? Atau mungkin bocoran nama apa? Nenek masa tidak tahu sih? Tidak, Ger. Nenek baru melihat makhluk itu, Ger. Itu yang nyerah satu kerajaan itu apa gimana? Benar, Ger. Jumlahnya sangat banyak.
Berarti saya harus mencari informasi itu dulu, Nek. Ya nggak bisa langsung dong. Bisa langsung. Emang kayak Ini aja nih. Ya udah. malah jadi repot banget ini ya. Saya tetap menepati janji saya dulu karena janji adalah hutang. Setelah itu nanti saya bisa ceritakan kepada beliau Raja Kandarjaya mengenai kejadian yang menimpa nenek ini. Siapa tahu beliau bisa mengarahkan kami dengan informasi-informasi dari beliau. Dah, nenek jangan putus asa seperti itu. Kemarin saja nenek Sombong. Ini melas lagi. Ini dusta lagi. bersahaja banget kemarin. Berarti ini bener-beneran ini Mas, serius ini Ya Mas. serius tuh. Apa sih? Jika seperti itu, Ger. Cengger mau bertemu dengan Kandarjaya. Nenek yang hina ini, nenek Ruwing yang hina ini, titip salam. Kenapa nenek nggak ikut saja ke sana? Tidak, Ger. Mungkin nenek bersedia menemuinya jika Cengger sudah membawa mahkota itu. Baiklah. Saya harus cepat-cepat ke sana. Takutnya saya sudah ditunggu oleh Raja Kandarjaya itu, Nek. Nenek yang tenang. Ya, Baiklah, Ger. jangan berpikiran lebar-lebur tidak boleh, Nek. Nenek hanya bisa membantu doa. Semoga Cengger bisa mendapatkan mahkota itu. Yaudah. Hati-hati. Titik pegang-pegang. Nenek pamit, Ger. Ya. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicolok. Mas, itu benar neneknya apa bukan Mas? Iya, neneknya itu tadi. Soalnya pembohongannya beda loh sama yang kemarin loh Mas. Takutnya dibohongin lagi. Beda gimana maksudnya? Ya, dari cara juga beda. Jadi cara ngomongnya sama gerak-geriknya. Gerak-geriknya itu loh. Oh, ya nenek kalau masuk Yohan, masuk BM, masuk kamu, masuk Dani, masuk saya, ya pasti beda semua, Dik. Tidak mungkin bisa sama. Nenek kan jin. Ya. Jin itu kalau merasuki manusia itu memanfaatkan potensi manusia itu sendiri. Contoh, ada jin, nenek Ruwing masuk ke dalam Yohan. Bisa bicara dadat. Karena itu potensi yang ada di Yohan. Ketika nenek Ruwing masuk ke dalam manusia yang tak bisa ngomong. Gimana? Apa bisa ngomong manusia itu? Ya, masuk ke dalam manusia yang punten yang nggak bisa bicara gitu. Itu jadi nggak bisa bicara aja kan? Tetap iya. Rumus paling sederhana. Ketika pelukis dikasih pensil dan krayon, ya hasilnya hanyalah seperti itu. Ketika pelukis itu dikasih cat air, penggaris, Jangka. busur, dan macam-macam, tentunya hasilnya akan sempurna. Kayu janda. Namanya juga media. Tor. Nah, kan? Media hanya untuk media. Iya. Kalau bisa merubah, bisa mensama, berarti kamu nanti nggak bisa joget ketika dimasukin kodam atau jin, kamu bisa joget tidak. Pak Marcel, ya bisa joget apa enggak? Bisa lah joget. Kalau dimasukin jin bisa joget kan? Ya. Coba saya yang nggak bisa punya basic joget nih di dalam sadar saya. Ketika saya dimasukin kodam, ya Dia sebisanya gitu ya. Cang. saya nggak bisa. Coba lagi. Itu makanya bisa joget kan? Yo, bisa sih dikit-dikit. Ya udah, Tadi itu loh joget apa? kurang lebih seperti itu. Untuk itu berarti neneknya itu beneran itu mahkotanya diambil oleh makhluk lain berarti Mas. Ya, tadi saya lihat juga memang kejadian seperti itu. Ya, kita Syukur. Gimana ini jadi tambah ribet, tambah ruwing. Namanya juga ruwing. Gimana kamu? Berarti tambah ribet, kita nggak tahu mahkotanya itu diambil oleh siapa lah. Kita carinya kemana Bang? Sedangkan nenek itu nggak tahu yang mengambil itu siapa, namanya pun nggak tahu. Rin. yang penting kita fokus ke tujuan awal, yaitu kita bertemu Bentar saya itu. prasasti Andumaris itu. Siapa tahu dalang di balik ini semua malah justru beliau-beliau raja. Kan kita nggak usah susah payah.
Gitu. Positif dulu deh. Masuk. Udah. Oke teman-teman, kita Lanjut, ya. menuju ke sana. Udah dengerin bah, namanya juga media. Tor. Tambahin dong media doang. Bentar, tunggu. Astagfirullah. Ini makhluk memegang. Sebentar. Nih. Megang mahkotanya itu loh, Mas. Loh, ini mahkotanya loh. Siapa ini ya? Astagfirullah. Ini berarti yang ngalahin itu kan berarti secara tidak langsung. Baik banget lagi deh mas. Mau tadi aja pedangnya sampai patah. Ini mas. Dipegang berarti kan kuat man. Kayak nggak asing dengan makhluk ini dong. Pegang. Siapa sih ya? Tapi sebelumnya belum pernah ketemu ya. Baru pertama ya. Hebat pasal dasar. Terus kalau memang ini mencuri, logikanya ngapa ngadangin kita? Gimana? Wujudnya seperti raja yang benar. Mungkin kerajaan ini yang menyerang nenek Ruwing kali ya. Bisa jadi mas. Yang mertaji pedangnya sampai patah ini. Berarti banyak juga yang ngincar mahkota itu ya mas. Ya namanya Tahta siapa yang nggak mau? dan Wanita. Tahta. Janda tambahin lagi mas. Tahta apa tata? Cinta tahta. Tahta nata ya tuh man. Tahta nata apa yuk? Mata. Iya. Mata siapa? Sedulur. Saya punya sedulur yang namanya Nata. Apa itu? Dari mobil Jan. Di mana? saya mau mencoba komunikasi dulu ya. Saya nggak berani banyak gerak dikarenakan makhluk ini baru pertama kita bertemu tapi tidak asing. Yang kedua, makhluk ini membawakan sebuah mahkota. Dan ini fake kalau dari bentuknya kayak mahkotanya. Iya. Fake itu. Jangan ludahin saya loh. Kamu yang Terus ngomong perlu diingat juga kalau memang ini adalah sang pencuri, Kenapa malah menghadang kita. Coba ininya hati-hati saja. Saya mau mencoba komunikasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat. Oh, kayak apa mau pamer doang ya bang? Pamer tuh bisa loh. Banyak pamer. Bisa ngambil kan. Bisa ngambil. Padahal kan nenek kan kuat itu. Kita silat golong. Silat ini. Pedangnya mati itu. Ini kita hati-hati nih. Hati sampean itu apa? Kalau memang yang dirasakan oleh nenek adalah makhluknya sampean, lantas kenapa sampean menghadang perjalanan saya? Apakah sampean mau memberikan mahkota itu kepada saya dengan cuma-cuma? Atau mungkin sampean ikut juga mau menyerang saya, makhluk yang tak tahu apa-apa itu? Mas Kanang. Benarkah yang kau ucapkan itu? Mas. Ngomong apa mending mediator aja lah biar Sudah pasang. apa Oh, tuh yang mau. kamu yang pengen itu. ya Capek ya? lemes saya man. Udah. Silakan ya, berkomunikasi dengan kami lebih enak biar teman-teman saya pun mendengarkan. Kami persilakan
masuk ke teman saya. Tinggal pilih, silakan Bobo. Saya bantu. Hati-hati mas, hati-hati mas. Duduk cukup. Assalamualaikum. Kayaknya saya tidak asing dengannya. Siapakah kamu? Secepat itu kalian manusia melupakanku. Siapa mas ini mas? Saya banyak banget urusan, jadi saya tidak hafal satu persatu makhluk yang sudah bertemu dengan saya. Betul. Pertama kita bertemu adalah saat hujan turun dengan lebatnya. Hujan? Kapan sih? Hujan ya sering Banyak. turun lah. Kita sering bertemu hujan. Ketemu. Iya loh. Apakah dengan saya menjelaskan tersebut masih kurang jelas? Ya, nggak usah panjang lebar. Sampean itu siapa kok membawa mahkota raja yang sedang kita cari? Malah sampean menghadang saya. Saya Raka Sota. Raka Sota. Kasuta. Golek kencana itu. Wah, Banjarsari. Itu istriku. Sekarang Andarsari sudah menjadi istrimu ke Raka Sota. Seperti itu. Selamat loh. Selamat Raja Raka Sota atas perjodohan itu berhasil berarti. Itu karena bantuan darimu, saudaraku. Kenapa nggak undang kami ya waktu nikah? Iya. Nggak undang loh. Apa kalian yakin benar-benar ingin masuk ke alamku? Tidak, kami tidak kuat. Raka Sota. Tapi kenapa bisa kok itu? Tunggu, Raka Sota. Saya pengen bertanya sama kamu, Raka Sota. Waktu itu kamu ini yang menjaga pusaka golek kencana laki-laki dan perempuan, iya kan? Ya, Kita hanya bertemu hanya satu kali. dan kalian tidak mengunjungi kerajaanku seperti yang saya tawarkan sebelumnya. Saya tidak tahu, Raka Sota. Kerajaanmu ada di mana? Saya pun tidak tahu. Terus saya dengar kamu sudah menikah dengan Banjarsari itu. Wah, saya sangat bahagia mendengar berita ini, Pak. Saya jauh lebih bahagia. Apakah udah mempunyai anak, Raka Sota? Mungkin kalian hanya perlu menunggunya. Yes. Terus tujuan Raka Sota itu apa? Baiklah. Terima ini. Mahkota. Terima ini. Untuk apa? Ini buat saya. Tentu. Ini untukmu. Ini adalah hakmu. Tunggu, Raka Sota. Kau dapatkan ini dari mana? Mungkin saya tak perlu banyak menjelaskan kepadamu, saudaraku. Tetapi ini adalah bentuk terima kasih. Dan saya tidak ingin membicarakannya terlebih dahulu kepadamu. Karena menurut saya itu buang-buang waktu. Yang penting, apa yang saya lakukan sudah terpenuhi. Tidak, Raka Sota. Kau mau memberikan mahkota itu kepada saya. Tentu karena kau mencarinya. Saya pun tidak mau menerima jika kau tak memberitahukan kepada saya bagaimana cara kau mendapatkan mahkota itu. Apakah itu lebih penting daripada mahkota ini? Ya, semua yang ada di dunia ini bukan seberapa yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa mencari benda itu. Tetapi apakah salah
jika saya membantumu untuk mencari mahkota ini? Tidak masalah. Saya sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih. Di saat lingkungan saya bisa Rasota. Kamu jangan sampai kalah, Dik. Saya mendengar kau mendapatkan mahkota ini dengan cara menyerang kerajaan. Ya, memang itu yang saya lakukan. Karena menunggu kalian untuk mengunjungiku mungkin sangatlah lama. Dan mungkin jika saya membantu kalian, ini akan mempercepat pertemuan kita. Dan saya tidak ingin bertemu dengan kalian tanpa membawa apapun yang bermanfaat untuk kalian. Jadi, dengan membawakan mahkota ini, saya pikir ini adalah hal yang pas sebagai hadiah untuk kalian. Ya, memang saya akui, tidak hanya saya sendiri yang datang ke sana, melainkan saya membawa satu kerajaan, semua prajurit-prajuritku untuk menyerangnya, dan itu memang tidak mudah. Karena walau sedikit, saya mengetahui apa yang sedang kau rencanakan. Ya. Saya harus berhadapan dengan nenek-nenek itu. Adalah hal yang berat. Tetapi tenang saja manusia. Karena saya tidak menghabisinya. Saya tahu kau memiliki banyak kebaikan. Dan jika saya mau sampai membunuhnya, mungkin saya tidak akan lagi menjadi saudaramu. Berarti sekarang kerajaan Sengkolo Geni keseluruhan dipimpin olehmu. Tidak. Saya tidak menginginkannya. Lantas, apa tujuannya itu? Saya hanya memberikan apa yang kamu mau. Sebagai rasa terima kasihku karena jasamu. Itu saja. Saya tidak menginginkan sedikit pun dari kerajaan itu. Kau mau ngasihkan mahkota itu kepada saya? Tentu itu yang kau cari. Apakah kau tahu? Saya juga tak menginginkan mahkota itu, melainkan hanya mencarikan dan mengembalikan. Saya tidak tahu sedalam itu. Yang saya tahu, kalian mencarinya. Jadi saya membantu kalian. Apakah jika mahkota itu kau kasihkan kepada saya, jika saya tidak mau menjadi raja di kerajaan itu, akan saya kembalikan kepada pemilik asli, kamu ikhlas? Apapun yang kau mau. Saya ingatkan lagi. Saya membantu karena kau membutuhkan. Untuk alasan apa yang ingin kau lakukan ke depannya, saya pikir itu bukan urusanku. Luar biasa. Ada jalan ketika Yang tak terduga ya Mas ya. berusaha. Terima kasih Raka Sota. Saya mengagumi sosok sepertimu itu. Saya sudah memiliki kerajaan sendiri. Dan memimpin itu bukan hal yang mudah. Saya pikir jika saya menambah lagi kerajaan untuk saya pimpin, saya belum sanggup untuk melakukan itu. Jadi, karena itu bukan hak saya. Untuk apa saya mendapatkannya? Kau memegang teguh amanah Raka Sota. Baik, jika ini adalah pemberianmu dengan ikhlas, akan saya terima. Tapi hanya sebatas perantara saja. Habis ini saya akan kembalikan ke pemilik aslinya, Raka Sota. Saya tidak mengetahui sejarah tentang kerajaan ini. Yang saya tahu kau mencari mahkota itu dan saya ambilkan untuk kalian. Dan itu memang tidak mudah. Benar-benar luar biasa kekuatan dari kerajaan ini. Iya, Mama. Saya sudah menghadapi kerajaan ini hampir 1 bulan. Saya belum menemukan titik terang apa yang sedang saya hadapi, Raka Sota. Tidak hanya membutuhkan kekuatan yang hebat, tetapi kalian juga membutuhkan pasukan dengan jumlah yang banyak. Alhamdulillah. Baik, Raka Sota. Kau mau titipkan di mana? Saya suka melihat ke langit itu. Baik.
Izinkan saya bertanya. Baik. Dari mana kau dapatkan gelang itu? Ini bukan gelang apa-apa, Raka Sota. Ini hanyalah kayu. Ya, itu hanya kayu. Ini pemberian dari bapak saya. Ada sejarah di balik gelang itu. Ya, saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Yang tahu ini hanya gelang keturunan dari ayah saya. Raka Sota, Itu 5.000-an, Bang. malam hari ini saya kagum dengan sosokmu. Saya hanya bisa berterima kasih dan tidak bisa membalas budi apa yang kau lakukan kepada saya. Ini adalah bentuk balas budiku terhadapmu. Dan saya tidak mengharapkan balas budi lagi darimu. Ya, terima kasih. Cukup kunjungi saja tempatku. Insya Allah jika nanti diberi kesempatan dan waktu, saya akan mencarimu, Raka Sota. Saya doakan semoga engkau senantiasa sehat dan bersahaja bersama pasangan hidupmu. Oh, tidak lupa juga, saya dititip salam dari istri saya, Dewi Lanjarsari. Ya. Waalaikumsalam. Untuk kalian semua. Sampaikan Saya kembali. juga titip salam dari Marcel buat istrinya jenengan. Baiklah, apakah cukup yang saya lakukan untuk kalian sebagai balas budi saya terhadap kalian? Sangat cukup dan lebih Dari cukup. Mohon maaf Raka Sota, tolong pantauan saya karena membawa ini mungkin di perjalanan saya sangatlah berbahaya. Tentu. Saya hanya minta tolong awasin pergerakan setiap pergerakan jika ada makhluk yang mau berencana buruk kepada mahkota ini. Akan saya antar kalian sampai kalian menemuinya. Terima kasih Raka Sota. Masuk. Akan saya lanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah. Salam untuk kalian. Ya. Duhai senangnya. Duhai senangnya. Shalalalalala. Duhai senangnya. Pengantin baru. Teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya siapakah makhluk ini yang menonton Pusaka Golek Kencana. Endingnya itu tentang percintaan, yaitu Raka Sota dan Dewi Lanjarsari kan? Dewi Pengantin Lanjarsari. baru kan. Ini adalah makhluk yang dulu ketika kita berhadapan dengan Golek Kencana itu, Raja Raka Sota dan Ratu Dewi Lanjarsari, teman-teman. Mereka telah menikah di alam mereka, tapi sayang kita tidak diundang. Kita mau bawain kuda. Telur ya, Bang. Sangat mengejutkan teman-teman. Ternyata makhluk jin saja itu tahu bagaimana cara membalas budi. Sedangkan dari bangsa kita manusia terkadang lupa atas kebaikan dan jasa makhluk lain, teman-teman. Maka ini pelajaran juga ini buat kita semua. Masuk. Siapapun yang memberikan kita budi, siapapun yang memberikan kita pertolongan, jangan dilupain gampang seperti itu. Jin saja bisa menyontohkan keteladanannya kepada kami manusia. Masuk. Jadi teman-teman, tadi saya nggak tahu ya, intinya dititipin ke dalam gelang ini. Ya, Saya nyodorin ini nggak mau. kayak yang dulu berarti itu deh, Mas. Apa? Pas kerajaan Arya Widula. Arya Widula ya. Ya, saya masih ingat Pak Kerajaan Arya Widula kan sangkut pautnya dengan golek kan? Ya. Golek Kencana itu. Duhai senangnya. Ini belum dipasang ini. Ini bluetoothnya Pak. Hai. Duhai senangnya pengantin baru. Kocak ini. Ruh. Oke teman-teman, ada jalan di setiap kita mau berusaha. Intinya kita membawa kabar gembira dengan kita mungkin menuju ke prasasti Andemuaris itu, kita bisa membawakan mahkota ini dikembalikan kepada sang pemilik asli, yaitu Raja. Kandar Jaya dan Jagat Raksa. Tapi cuma satu ini.
Ya mungkin yang satu masih disimpan di kerajaan atau gimana, Mas? Iya, yang penting kan kita kasih tahu ke Gandarjaya kan. Daripada nggak bawa Tapi apa-apa. kan sempat saya dengar neneknya kan udah menjadikan dua kerajaan menjadi satu. Oh iya, berarti nanti mau nggak mau di sana Harus kita jadi. katakan itu yang terjadi, dan mau nggak mau kerajaan itu tidak terpecah lagi Menjadi melainkan dua. menjadi satu ya. Lah intinya nanti kita pikir kembali nanti. Nah, informasi ini adalah sangatlah penting, kita harus cepat-cepat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Lanjut. Kok kapan-kapan ajakin saya? Udah. Menyala. Dopal, Astagfirullah. Dopal, biar Dopal datang. Astagfirullah. Ada apa ya? Ardopa, ada apa Ardopa? Apa kau mau ikut Ardopa? Mau bertemu dengan Tuan Raja Gandarjaya? Aduh, kok kayak mau nyerang, Mas? Astagfirullah. Manusia. Ada apa Ardopa? Kerajaan Segolok Gede telah hilang. Maksudmu apa? Kerajaan Segolok Gede telah hilang, manusia. Telah hilang. Hilang kenapa? Bilang kenapa? Hilang kenapa Ardopa? Dalam waktu semalam, kerajaan itu hilang. Kerajaan Segolok Gede hilang. Kamu apa itu? Lebih parahnya lagi, manusia. Semua rakyat-rakyat termasuk saya ditelantarkan. Ada sebuah kerajaan yang menyerang kerajaan Segolok Gede. Kerajaan itu sangat luar biasa kuatnya, manusia. Terus sampai kami tak berdaya, dan nenek itu, Nenek Ruwing, memberikan mahkotanya kepada raja itu. Udah duduk, nggak usah mundur-mandir. Udah ketawa, udah nangis. Udahlah Ardopa ya. Yang saya perjuangkan sudah hilang, manusia. Yang saya perjuangkan sudah hilang. Astaga, Lu pelong gak pakai riting lo. kamu lagi ngapa-ngapain ini lu? Orang mundur nangis terus. Kenapa kau sedih Ardopa? Kenapa kau sedih? Saya sangat mencintai kerajaan itu, manusia. Kerajaan Segolok Gede yang selama ini saya usahakan. Nyampe kamu Mbak? Hilang begitu saja, manusia. Saya aja tenang-tenang saja ya. Oh, karena kalian tidak memikirkan sedikit pun tentang cinta itu. Ardopa, mending kau ikhlaskan saja. Kata-katamu sungguh menyakitkan hati. Lebay banget. Aduh, jatuh. Kenapa mukul Ardopa? Kenapa kalian bercanda seperti ini? Kamu mukul saya. Kamu juga nabrak saya belok nggak pakai riting. Saya Lu pusing saya kayak gini ini. John, saya jadi pusing teman-teman. Kamu sudah. Apa Ardopa? Malah kamu nyerang. Udah ngepet. Sudah kerajaannya hilang malah kamu emosi seperti itu. Pamannya ngapain?
Bang, jangan ngecek gitu bang, udah Ternyata bang. ini yang kalian lakukan. Tertawa di atas penderitaan kami. Saya pikir kalian bagian dari kami yang mencintai kerajaan Sengkolo Geni. Tinggal aku kamu loh, Adopa yang bikin kami. Perkataanmu menyakiti hatiku. Kalian semua. Salah. Ini Kalau ada masalah, itu yang sabar. Saya menghadapi masalah. Berjuta-juta masalah. Saya bisa tenang. Tetapi kalau masalah kerajaan Sengkolo Geni sampai hilang, itu bukan masalah lagi. Itu adalah bencana. Loh. Bagaimana dengan sumpahku untuk melindungi kerajaan Sengkolo Geni? Ya udah. Mungkin di sana Raja Sengkolo Geni ingin meludahiku. Hah, saya jadi ngeludahin gimana tuh Pak? Udah Adopa, kamu yang tenang, kamu yang sabar. Kamu belum mendengar cerita saya saja, kamu udah panik seperti itu. Saya tidak membutuhkan cerita apapun. Cerita penting ini loh. Lebih baik daripada kau bercerita. Carilah mahkota itu agar kerajaan Sengkolo Geni kembali bangkit. Kamu mau jadi raja, Adopa? Saya tidak menginginkannya. Saya hanya ingin melihat apa yang kami perjuangkan dahulu kembali terlihat lagi di mataku. Keluargaku, saudara-saudaraku semua kini terlantar. Adopa, asal kamu tahu, Nenek Ruwing atau Tuan Ratumu itu tadi malam sudah bertemu denganku dan mengatakan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi kamu yang tenang, Adopa. Justru dengan hilangnya kerajaan itu membuat saya itu senang. Woi, jangan marah dulu. Kamu jangan curikan, kamu ini pernah sehat, harusnya kau bisa mendengarkan. Masalah yang saya hadapi bukanlah masalah yang sepele. Ya makanya dengerin dulu. Apa sih? Saya mau ngambil ini kok malah ini jagongi ya jeplak ngerai dah. Dengan hilangnya mahkota itu dari Nenek Ruwing, secara tidak langsung itu sudah menyadarkan Nenek Ruwing dari kesalahan yang dia lakukan. Saya tidak peduli dengan nenek Ruwing, saya hanya peduli dengan kerajaan itu. Cepatlah manusia, bantu saya untuk mencarinya. Iya nanti saya bantu, tapi jangan pegang-pegang dulu dah. Kamu tenang Jangan. sedikit loh. Yang tenang. Saya akan ceritakan. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita itu. Dulu saya mempunyai sahabat dari bangsa kamu yang bernama siapa bang? Rakasota. Kondangan. Rakasota sama juga. Rakasota adalah raja, di mana yang mengambil kerajaan itu adalah Rakasota. Dan Rakasota itu sahabat saya. Jadi Rakasota mengambil itu untuk saya, bukan hilang. Ceritakan kembali ceritamu manusia. Pulang. Karena kan banyak nyamuk di sini. Udah ini Mas. Kita pulang lah. Tinggal ini Mas. Katanya tadi nggak mau dengerin. Ceritakan lagi manusia. Mungkin ini adalah jalan keluar yang terbaik. Wah, duduk. Yang tenang, nggak usah kemelik. Ini kayak urang. Kurang apa sih? Urang digoreng. Rakasota dulu adalah makhluk yang dikurung oleh pusaka golek kencana. Akan tetapi secara tidak sengaja saya bisa mengeluarkan kurungan itu. Setelah itu beliau merebut mahkota ini dengan tujuan balas budi kepada saya, karena dulu Siapa? Raja Rakasota pernah saya bantu ketika Raja Rakasota itu tergurung dalam pusaka golek kencana. Jadi Rakasota itu melakukan itu hanya unsur balas budi kepada saya. Itu saya mengutip dari perkataan Rakasota itu sendiri. Lalu di mana mahkota itu manusia? Mahkota itu sekarang ada di saya. Rakasota sudah memberikan itu kepada saya. Apa? Senyum. Tapi bohong. Itu bohongan. Yang benar saja kau manusia.
manusia jangan membuatku marah. Tenang, saya mau jelaskan saja, kamu ini baper jadi makhluk loh, nggak boleh loh. Iya, itu tidak ada di saya. Tuan Artoba. Tuan Artoba, silakan duduk bijak. Duduklah. Boleh saya melihatnya untuk buktinya. Ini. Masa kau tak bisa melihatnya? Itu udah ada di saya. Bukan saya. Apa benar yang saya rasakan di dalam gelang ini? Nah, itu kan tahu. Maka Baiklah, cepatlah manusia. Sebelum semuanya terlambat. tadi mau menyerang saya loh. Ya, sebelum semua terlambat. Duduk. Mau apa? Ada apa? Cepat serahkan itu kepada Tuan Raja Gandarjaya Tujuh. Akan saya serahkan. Kebetulan saya juga mudah mempunyai janji mau bertemu. Atau kalian berpikir untuk menguasai kerajaan ini? Oh iya. Kamu akan jadi anak buah saya. Kamu itu bukan jadi penasehat lagi, saya Untuk penasehatnya. mengambil mahkota itu dari dirimu itu jauh lebih mudah. Panglima Marcel. Panglima Marcel, penasehat. Cepatlah. kita. Ya, Agar semua kembali pulih manusia. Ya. Makanya udah kamu jadi makhluk yang tenang, nggak boleh gombrungsung kayak gitu. Berdoa. Kamu katanya penasehat. Saya bisa untuk dimintai nasihat tentang masalah apapun. Tetapi saya tidak bisa menerima kerajaan Sekologen itu hilang. Itu yang membuat saya tidak bisa berpikir lagi. Tenang, peluk saya. Nanti ini saya yang punya kerajaan, saya jadi panglima, penasehat Majapahit. Diki menjadi ya apalah tukang gawe kopi, nggak apa-apa. Dan kamu tenang saja. Menjadi Pengasuh, Bang. bicara membuatku semakin pusing. Jikalau saya memiliki anak buah sepertimu atau memiliki raja sepertimu, lebih baik saya lebur. Cepat lakukan itu manusia. ya coba lebur. Cepat lakukan apa yang harus kau lakukan sebelum dirimu terlambat atau ada yang lain untuk menghancurkan apa yang sedang kau perjuangkan ini. Takut lebur Peluk Marcel dulu, minta Ya, maaf. minta maaf lah. Minta maaf. Kamu tadi menjatuhkan Marcel loh. Pak Panglima Marcel loh. Peluklah sahabatmu itu. Mungkin ini akan sangat menyakitkan. Meluk masa menyakitkan lah. Itu Padahal kasih ada sayang apa? loh. Astaga. Langsung keluar. Topak jangan. Ngepret udah. Padahal tadi kalau mau beluk saya Mau apa? ini mulai ya kan? Iya. Udah direncanain malah. Oke, teman-teman, itu Ardopa memang modelnya seperti itu, gembrungsung. Kamu dari pemilik gua. Ini udah siang teman-teman, karena kita di perjalanan itu Banyak. banyak yang harus kita selesaikan, hadangan-hadangan banyak, tapi hadangan ini sangatlah bermanfaat. Iya. Mas Ardopa masuk lagi mas. Bagi saya itu nggak apa-apa ya. Ya semoga Raja Gandarjaya memaklumi ini, dan harapan besar saya ini Raja Gandarjaya senang mendengar berita ini. Amin. Oke, Kamu siap-siap. kita lanjut. Tinggal melangkah satu bukit lagi kita akan sampai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berangkat. Let's go.